Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giana Maharani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang olahraga, gaya renang yang sering digunakan, bentuk pemanasan yang tepat sebelum berenang, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan renang gaya bebas. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, sejarah olahraga renang. Olahraga renang diperkenalkan pertama kali oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Matthew juga orang pertama yang berhasil berenang melintasi Teluk Inggris selama 21 jam. Setelah itu, olahraga renang berkembang pesat dan dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade pada tahun 1896. Pada saat itu, sebagian besar orang berenang dengan gaya dada atau backstroke. Kemudian Richmond Cavill mengenalkan gaya bebas pada tahun 1902 saat mengikuti sebuah kompetisi. Kemudian, pada tahun 1908, Federasi Renang Internasional terbentuk. Federasi tersebut bernama Federation International de Natation atau FINA yang berada di Lausanne, Swiss. Setelah adanya gaya dada dan gaya bebas, gaya kupu-kupu muncul dan dikembangkan pada tahun 1930-an. Awalnya, gaya kupu-kupu hanya dianggap sebagai variasi gaya dan menjadi sebuah gaya tersendiri pada tahun 1952. Sejarah renang di Indonesia. Di Hindia Belanda, Perserikatan Berenang Bandung atau Bandung Zwembon didirikan pada tahun 1917. Pada tahun berikutnya didirikan Perserikatan Berenang Jawa Barat atau West Java Zwembon dan Perserikatan Berenang Jawa Timur atau Oost Java Zwembon didirikan pada tahun 1927. Sejak itu pula, perlombaan renang antar daerah mulai sering diadakan. Rekor dalam kejuaraan-kejuaraan tersebut juga dicatatkan sebagai rekor di Belanda. Pada tahun 1936, perenang Hindia Belanda bernama Pat Stam mencatat rekor 59,9 detik untuk nomor 100 meter gaya bebas di kolam renang Cihampelas, Bandung. Pat Stam dikirim sebagai wakil Belanda di Olimpiade Berlin pada tahun 1936. Di Indonesia sendiri, Federasi Renang disebut Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau disingkat PRSI. PRSI didirikan pada tanggal 21 Maret 1951. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya renang. Yang pertama, front crawl atau gaya bebas. Gaya bebas dalam olahraga renang adalah gaya berenang yang memposisikan badan menghadap ke air secara horizontal dengan kedua lengan. Kedua lengan ini akan digerakkan secara bergantian untuk menciptakan kecepatan. Yang kedua yaitu backstroke atau gaya katak, atau yang disebut juga sebagai gaya dada. Gaya katak merupakan gaya yang paling umum dalam olahraga renang. Adapun gaya ini dilakukan layaknya katak berenang, yakni dengan memanfaatkan kepala di atas air untuk mengambil nafas, lalu menggerakkan lengan dan kaki layaknya katak berenang. Yang ketiga, backstroke atau gaya punggung. Gaya punggung merupakan gaya yang paling berbeda dengan gaya-gaya sebelumnya, yakni memposisikan badan terlentang menghadap ke langit, alias tidak menghadap ke air. Dapat dikatakan gaya ini merupakan kebalikannya dari gaya bebas. Yang keempat yaitu butterfly stroke atau gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu ini dinilai sebagai gaya yang paling sulit untuk dipelajari. Ini dikarenakan gayanya yang memerlukan koordinasi yang baik serta stamina yang banyak. Dengan begitu, melatih gaya ini memerlukan waktu yang tidak singkat. Cara melakukannya adalah dengan memposisikan badan menghadap air secara horizontal, lalu menggerakkan tangan dengan menariknya secara bersamaan sampai kedua tangan melewati atas kepala, sedangkan kakinya digerakkan secara terus-menerus layaknya lumba-lumba. Selanjutnya yaitu tips pemanasan sebelum berenang. Pemanasan sebelum berenang sebaiknya tidak dilakukan secara sembarangan. Berikut beberapa tips yang dapat kamu terapkan agar pemanasan sebelum berenang berlangsung aman dan efektif. Yang pertama, regangkan setiap bagian tubuh secara berurutan. Yang kedua, untuk meningkatkan kelenturan, berenang perlahan atau jangan cepat selama 5 menit sebelum melakukan peregangan dapat membantu. Yang ketiga, saat melakukan peregangan di dalam air, pertahankan suhu tubuh dengan melakukan latihan ringan di antara setiap gerakan peregangan, seperti berjalan, jogging di tempat, atau mengayunkan lengan atau kaki selama 20 detik. Yang keempat, lakukan peregangan setelah latihan. Kamu bisa melakukan sambil berendam air hangat dengan menahan setiap peregangan selama 30-40 detik. Ini sangat bermanfaat untuk membersihkan produk limbah dari metabolisme otot, relaksasi otot, dan meningkatkan kelenturan. Yang pertama, pertimbangkan untuk melakukan pemanasan lebih lama jika suhu air atau udara dingin.
Jangan melakukan pelatihan terlalu berat saat pemanasan. Fokus untuk mengendurkan persendian dengan cukup meluncur ringan di air saat pemanasan. Yang ketiga, jangan juga melakukan pemanasan terlalu santai. Perhatikan bahwa denyut nadi perlu mengalami peningkatan secara bertahap untuk memastikan efek pemanasan tetap ada. Selanjutnya yaitu pelaksanaan renang gaya bebas, posisi meluncur. Cara meluncur renang gaya bebas sebagai berikut. 1. Berdiri di pinggir kolam dan salah satu kaki menempel pada dinding kolam. Yang kedua, badan dibungkukkan ke depan sejajar dengan permukaan air dan kedua lengan diluruskan. Yang ketiga, pertahankan agar badan tetap lurus. Yang keempat, pertahankan posisi kaki dan tangan tetap lurus sejajar dengan permukaan air sampai berhenti. Usahakan jangan mengambil napas selama dalam keadaan meluncur. Selanjutnya yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki saat renang gaya bebas seperti orang yang sedang berjalan santai, bukan berlari. Hal ini juga menjadi salah satu faktor renang gaya bebas mudah dipelajari, sebab gerakan kaki pada renang gaya bebas seperti naluri manusia saat berjalan. Bedanya, ankle diluruskan, tidak ditekuk. Sumber kekuatan dari gerakan kaki renang gaya bebas adalah pangkal paha. Cara melakukan teknik dasar gerakan kaki renang gaya bebas sebagai berikut. Yang pertama yaitu latihan gerakan kaki dapat dilakukan secara bersama-sama pada waktu latihan meluncur. Yang kedua, berdiri menghadap dinding kolam, kedua tangan berpegangan pada dinding kolam. Yang ketiga, kedua kaki diluruskan ke belakang dengan posisi badan telungkup. Yang keempat, kaki digerakkan ke atas, ke bawah secara bergantian dalam keadaan lemas atau rileks. Yang kelima, gerakan kaki dimulai dari pangkal paha. Selanjutnya yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan dalam renang gaya bebas dilakukan dengan mengayunkan kedua tangan ke depan secara bergantian. Cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedua tangan dilemparkan ke depan secara bergantian, kemudian tangan mendayung. Yang kedua, pada waktu tangan mendayung, tubuh sedikit miring. Yang ketiga, agar tubuh dapat melaju lurus ke depan, tangan masuk ke kolam pada 1 detik. Terakhir yaitu pernapasan. Teknik pengambilan napas dalam renang gaya bebas adalah dengan cara kepala menoleh secara konsisten ke salah satu arah, yaitu kanan atau kiri. Berikut cara pengambilan napas renang gaya bebas. Yang pertama yaitu mengambil napas dengan memiringkan kepala hingga mulut di atas permukaan air. Kemudian muka kembali menghadap ke dalam air untuk menghembuskan napas. Yang kedua, posisi kepala saat bernapas pada renang gaya bebas adalah memiringkan kepala satu arah, yaitu kanan atau kiri saja. Teknik pengeluaran napas pada renang gaya bebas dilakukan bersamaan dengan tangan mendayung.